My vagina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Para Putri Astuti. Saya Zahra Puspita Cahendisi. Saya Nita Karleni. Saya Rizka Pujapuryani. Saya Syifa Mutiara. Saya Salma Faiza Aisyah. Perceraian. Kali ini kita akan membahas tentang perceraian. Apa sih perceraian itu? Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Dasar hukum perceraian. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dan istrinya, maka sesungguhnya Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari mereka dari karunia dan keluasan rizkinya. Sesungguhnya Allah maha luas karunia dan anugerahnya, maha bijaksana dalam keputusan yang ditetapkannya antara hamba-hambanya. Dalil tentang perceraian. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullaman sa'atihi wa kana Allahu wasi'a hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Talak. Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian atau pemutusan hubungan pernikahan oleh suami terhadap istrinya. Rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan lafadz ucapan talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut. A. Ketika suami yang menjatuhkan talak. 1. Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Tidak dipaksa. B. Istri ditalak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. C. Ucapan talak jelas dimaksudkan untuk talak. Macam-macam talak. 1. Talak mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil. 2. Talak taukili, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Adapun penjelasan lainnya, berdasarkan hadis, hukum talak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasan. A. Hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. B. Hukum talak menjadi haram jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri. B. Khuluk. Pengertiannya, khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tebus. Kun khuluk. A. Suami yang balik berakal dan dengan kemauannya. B. Istri yang masih terikat pernikahan dengan suami, maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh dirujuk. C. Ucapan yang menunjukkan khuluk. D. Bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Dampak yang ditimbulkan khuluk. Ketika terjadi khuluk, maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khuluk tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadi khuluk harus mengadakan akad nikah baru dengannya. C. Fasah. Istilah fasah secara bahasa berarti rusak atau putus. Jadi yang dimaksud dengan memfasah nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri.
Sebab-sebab fasah. 1. Tidak terpenuhnya syarat-syarat akad nikah. Misalnya seorang yang menikahi seorang perempuan yang ternyata adalah saudara perempuannya. 2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana beberapa hal berikut. A. Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. B. Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. C. Dipenjarakannya suami. Dihukum mati beberapa hal lainnya. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita muslim setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Macam-macam iddah. A. Iddah istri yang dicerai dan ia masih haid rutin, lamanya 3 kali suci. B. Iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid menopause, lamanya 3 bulan. C. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Kewajiban suami istri selama masa iddah: memberikan nafkah kepada mantan istri yang sedang dalam masa iddah. Nafkah iddah ini mencakup semua kebutuhan mantan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Kewajiban istri selama masa iddah: wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Tujuan masa iddah: 1. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. 2. Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkambung. Ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya. 3. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah akan tetap berpisah atau rujuk kembali. E. Hadanah. Hadanah adalah istilah dalam ilmu fikih yang berarti pemeliharaan anak yang belum bisa mengurus diri sendiri. Syarat-syarat hadanah: A. Berakal. B. Beragama. C. Merdeka. D. Balik. E. Mampu mendidik. F. Amanah. F. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesudah dengan keadaan yang mengiring proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk. A. Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadaratan di pihak istri. B. Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. C. Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Rukun dan syarat rujuk. A. Untuk istri: 1. Sudah pernah dicampuri. 2. Talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. 3. Masih dalam masa iddah. B. Untuk suami: 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Tidak dipaksa. Sigat atau ucapan rujuk dari suami. Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya. Saksi dalam masalah rujuk. Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Hikmah. A. Penceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik. Bagi yang sudah menikah namun harus melewati tahap ini, diharapkan dengan cerai akan menemukan pasangan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. B. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum